Terus balik lagi sama gue di channel Rutin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk Bitcoin ya teman-teman ya. Jadi kemarin itu juga sudah saya update untuk Bitcoin dan juga altcoin itu kemarin tuh XRP ya. Dan untuk hari ini altcoin yang akan saya update itu adalah LTC, karena ya udah lama banget ya nggak update LTC. Terakhir kali bahas ini ada Chainlink LTC-nya. Oh ini ya sekitar 2 mingguan ya, hampir 3 minggu yang lalu nih. Hampir 3 minggu yang lalu untuk si LTC. So ya tanpa basa-basi kita akan bahas dulu untuk si Bitcoin secara daily time frame. Dan yes, jadi secara dailynya ini udah deket banget ya ke next target, dimana itu menjadi zona resist buatnya dia. Nextnya lagi untuk si Bitcoin, tapi belum nyampe situ aja kemudian kena reject dan closing secara daily ini malah bikin seperti bearish engulfing teman-teman di sini ya untuk dailynya. Sebentar, coba akan saya tandainnya di sini teman-teman. Di sini tuh ya, seperti bearish engulfing. Nah, bearish engulfing itu memang biasanya itu menjadi pertanda awal untuk pembalikan arah. Nah, ini contohnya seperti ini, akhirnya dia dari uptrend kemudian menjadi downtrend ya, kurang lebih seperti ini juga. Kemudian mana lagi nih, kurang lebih seperti ini juga, akhirnya lanjut turun dulu koreksi. Nah, ini juga bisa ya. Jadi ya macam-macam lah konfirmasi untuk downtrend ya, pokoknya menjadi salah satu ataupun awal dari pembalikan arah teman-teman ya. Oke, jadi next kalau misalkan memang sekarang kan posisinya dia masih mendapatkan reaksi nih dari area zona warna putih ini yang sebelumnya kita bisa lihat bersama-sama menjadi area support. Di sini menjadi area support ya. Kemudian pada pergerakan-pergerakan yang lalu-lalu juga di sini kita bisa lihat support and then resistance juga. Oke. Nah, kalau misalkan let's say dari area sini akhirnya dia jebol gitu ya, terbreakdown jebol gitu ya. Next target itu kisaran berapa? Di sini kita bisa lihat lagi secara zonasi di box warna merah. Kenapa? Karena sebelumnya menjadi area resistance, ini juga resistance and then become support kan biasanya seperti itu teman-teman. Plus di situ juga ada nih EMA 21 dan akan disusul dengan 34. Jadi di range pertama itu di sekitar 21.100 lah ya, sampai 21.600 dolar sekitar ada itu. Kalau memang let's say di kisaran ini jebol nih guys ya, di 22.300-an dolar itu jebol ya, jadi ini menjadi next target yang perlu kita pantau apakah dari area sini ya untuk momentum ataupun koreksi ya, tekanan seller ini mulai slowing down and akhirnya dia tersideways, atau memang dari area sini malah dia masih turun signifikan. Nah, kalau turun signifikan ngejar berapa lagi bro? Ngejar ke area box warna putih ini teman-teman, yang sebelumnya menjadi resist, sempat menjadi support, and then ini terakhir kali juga jadi support. Ini di sekitar 20.000 sampai 20.500 dolar lah, sekitar area situ. Jadi ya udah saya sampaikan gitu yang nanyain. Oke, target supportnya kalau misalkan jebol ke kisaran area berapa bro yang bisa dipantau dan diperhatikan untuk si Bitcoin nih? Dua area ini aja ya, dua area ini aja untuk menjadi target koreksi lanjutannya si Bitcoin, if ataupun jika ya di area sini ini terjebol atau terbreakdown lanjut glosor teman-teman. Oke, karena memang dia closingnya juga ini ada bearish engulfing ya. Kemudian untuk RSI juga ya, kita kemarin udah bahas ada bearish divergence juga. Dan juga menjelang rapat FOMC itu tanggal 1 dan kenaikan suku bunga itu tanggal 2 Februari. Jadi ya prepare aja teman-teman kalau misalkan memang kita bisa lihat ya. Ini terakhir kali pun akhirnya dia lanjut naik pun sideways, lanjut naik lagi. Dan kalau memang memasuki fase koreksinya, at least saya pribadi berharapnya ya si Bitcoin itu masih berada di atas 20.000 dolar ya. Jadi ya palingan dua area ini aja yang perlu dipantau untuk si Bitcoin. Nah, kemudian untuk secara daily bisa aja nanti proses koreksinya terdiri dari 3 wave atau bahkan 5 wave. Sebentar guys. Nah, ini kalau misalkan 5 wave mungkinnya dari sini ya. Di sini drop nih 1, kemudian naik dikit 2, kemudian di sini 3, naik dikit 4, dan then mungkin finishing wave 5-nya. Ya, kurang lebih seperti ini bisa aja ini yang terjadi. Jadi kalau misalkan ini yang terjadi pun kita bisa ekspektasi bahkan sampai ngetes di sekitar 20.000 dolar. Tapi kalau misalkan cuma 3 wave mungkin kita bisa sedikit ekspektasikan dia lebih tinggi, mungkin ngetes sekitaran 21.000-an dolar aja. Ya, palingan itu sedikit pembahasan Bitcoin secara daily time frame. Next, ini untuk Bitcoin secara hourly 1 jam. Jadi ini area ini akan coba saya hapus dulu aja. Nah, ini kan memang garis warna merah dan biru ini menjadi area batas ya, range sideways-nya si Bitcoin kan, sideways terus naik, kemudian drop lagi, sideways kemudian naik, akhirnya terbreakdown lagi. Dan area box warna merah ini sebelumnya menjadi area resistance ya, ini sudah mampu terbreakdown teman-teman. Kita bisa lihat nih dijebol ya,
Bahkan trendline support yang kemarin saya tandain di sini kan ada reaksi 1 2, ini sempat di testing juga nih ya. Di sini sempat testing mantul, kemudian akhirnya dia reject lagi nih, teman-teman di sini. Untuk lanjut turun terbreakdown ya dari si trendline support garis warna putih ini. So, kalau misalkan ini yang terjadi, maka mungkin kita bisa melihat kalau saja penguatannya itu cenderung bertahap. Let's say kayak gini ya, ini penguatan ya, benar-benar korektif. Let's say kayak gini teman-teman ya, berangsur-angsur begini, mungkin bisa teman-teman manfaatkan. Kalau misalkan naiknya ini korektif, kalau misalkan kita bandingkan dengan penurunannya ini impulsif gitu ya, kemudian lanjut lagi turun lagi impulsif gitu ya. Di sini kalau naiknya malah lebih korektif, lebih nggak curam ya teman-teman, nggak curam, nggak impulsif gitu ya, mungkin bisa dimanfaatkan dan dipantau sekali nih di area-area sini, ini di sekitar 23 ribuan dolar awal lah, 23 ribuan, 23.200-an, 23.300-an dolar gitu ya, dimana sebelumnya secara zonasi ini menjadi area resisten. Kemudian plus juga di sini adanya trendline support sebelumnya, ketika di breakdown dan become resistant kan, biasanya berarti seperti itu. Jadi ya di sini adanya confluence of resistance. Lalu yang ketiga yang perlu diperhatikan, ini tekanan seller next lagi datang dari kisaran area sini. Kita bisa lihat ya, momentumnya itu datang dari sini. Bam bam lagi teman-teman ya. Jadi bisa dipantau di situ adanya confluence of resistance. Kemudian terakhir memakai bantuan kakek Fibo dari swing high ke swing low-nya yang terakhir gitu ya. Maka ya kita bisa lihat ya, benar-benar di antara retracement 0,3 sampai 0,6-nya nih. Nah, di sini tuh yaitu di sekitar 23.200-an, 23.400 dolar gitu ya. Jadi itu menjadi area concern kita. Kalau memang kenaikannya pun secara korektif, mungkin kita bisa mengekspektasikannya malah kena reject lagi teman-teman. Ya, let's say kalau misalkan dia naik korektif nih. Oke. Jadi area yang perlu dipantau ini, dan juga area supportnya di area bawah ini ya, di sekitar 22.200-an. Ini akan coba saya sedikit ya. Nah, di sini ya. Ini di sekitar 22.300 sampai 22.500-an dolar. Jadi let's say kalau memang malah area support bawah ini terjebol, terbreakdown ya, next target lagi kita bisa pergunakan untuk area yang sebelumnya menjadi area resisten and then become support gitu ya. Ini di sekitar 21.200 sampai 21.500 dolar ya. Jadi itu menjadi next target kalau saja area atau zona support yang beberapa saat lalu ini mampu menahan laju koreksi atau penurunannya si Bitcoin ini terbreakdown, mungkin kita bisa ekspektasikan dia bahkan ngetes sampai area sini. Ya, kalau misalkan ini terbreakdown teman-teman atau terjebol. Oke. Jadi itu sedikit untuk pembahasan si Bitcoin dari time frame kecil dan juga daily-nya. Next ini untuk si LTC, pembahasan terakhir, quick update-nya secara daily dulu. Ini adalah outlook lama yang sempat saya bagikan di sini. Secara daily adanya trendline support. Ya, di sini sudah sempat di testing kemudian mendapatkan reaksi. Di sini sempat di testing dan sempat jebol, tapi in the end dia mampu recovery cepat. Ya, berarti bisa dibilang ini fake out. Kemudian beberapa kali di testing juga mendapatkan reaksi. And then ketika udah terbreakdown di sini kita bisa lihat ya, terbreakdown naik, retest doang kemudian lanjut turun lagi, dan posisi sekarang pun benar-benar struggling untuk ngetes lagi dari trendline support sebelumnya become resistant ya di garis warna merah ini. Nah, gak cuman itu aja yang menarik pada pergerakan LTC secara daily ini saya sudah ada highlight dengan tandain dengan box warna putih. Ya, pada pergerakan-pergerakan sebelumnya ini menjadi area supportnya dia. Ya, kita bisa lihat di sini support, dan terakhir kali ini become resistant, tekanan seller masuk dari sini signifikan, and then ya berarti di sini adanya confluence of resistance ini di kisaran 94,9 sampai 108. Jadi range area sini ini menjadi area kuncinya si LTC. Kalau saja LTC mampu ya break ya, kemudian dia retest di area sini, ini big possibility untuk si LTC masih melanjutkan penguatannya atau masuk kembali ke tren positifnya dia. Ya, jadi ini adalah area penting yang harus mampu direclaim sama si LTC untuk ngejar next target seperti kesan berapa bro next targetnya ya. Ini saya tandain aja, ini sekitar 112 sampai 134 dolar, dimana itu juga mendapatkan tekanan yang lumayan signifikan nih dari level area tersebut gitu ya. Jadi mungkin kita bahas dulu untuk area-area yang terdekatnya aja dulu, kita nggak usah ngehalu dulu ngomongin ATH dan lain sebagainya. Ini aja dulu, mampu nggak dia reclaim dan ngetes sampai kisaran situ. Nah, sekarang yang kalau misalkan kita bandingkan tadi ya untuk secara daily-nya dengan pergerakan si Bitcoin sebelumnya, di sini malah secara daily-nya dia mantul atau pergerakannya itu lebih positif atau lebih bagus. Dimana kalau misalkan pemantulan si Bitcoin secara daily ini masuk baru dikit nih. Ini akan saya hapus ya, ini baru dikit. Ini bearish engulfing kemudian baru mantul dikit. Tapi kalau dibandingkan dengan LTC di sini kita bisa lihat ya,
ini drop, tapi dia nggak ngebentuk yang namanya bearish engulfing. Kemudian next candle-nya malah udah hijau lagi. Berarti memang untuk secara momentum atau buying powernya itu lebih powerful si LTC ketimbang si Bitcoin gitu ya. Jadi palingan kalau secara daily yang perlu kita pantau terdekatnya di sini bisa saya tandain dulu di kisaran area sini, teman-teman. Nah, di kisaran sini. Kenapa di sekitar sini sebelumnya menjadi area resistance ya? Resistance and then become support ya. Jadi ini di range kisaran berapa? 81,7 sampai 85,8 dolar ya. Jadi ini menjadi area yang perlu sekali dipantau untuk si LTC. Ya, yang nanyain LTC perlu dipantau kisaran berapa terdekatnya ini dulu. Kalau next lagi kisaran berapa yang lebih bawahnya lagi, ini di sekitar area 72,2 sampai 76,2 dolar ya. Jadi bisa diperhatikan untuk dua area supportnya. Dan mungkin bisa kalau misalkan saya tambahin juga ya, di sini kan dia naiknya lumayan ekstrim nih. Kalau kita tambahkan untuk trendline support aja untuk bagian bawah ini ya, sama bagian resist atasnya. Nah, ini sini. Ya, jadi dia seperti bergerak di dalam channel ya tuh. Ya, makin lama penguatannya pun lebih terbatas. Ya, memang terus nanjak tapi cenderung terbatas. Nah, ini perlu sekali diwaspadai. Entah tinggal nanti kita bisa lihat kalau kita turun time frame ya biar lebih jelas gitu ya ke 4 jamnya. Nah, ini dia cukup struggling walaupun memang perlahan masih lanjut naik, teman-teman. Jadi let's say kalau dia mampu break dari trendline resist ini, mungkin kita bisa tahu dia next target masih berada ngetes next target resist yang tadi secara daily sudah saya sampaikan. Tapi kalau misalkan dia malah sudah jebol dari trendline supportnya atau channelnya ini untuk melanjutkan penurunannya, mungkin kita bisa expect dia ngetes sampai kisaran 81-82 dolar. Ya, ini untuk secara hourly time frame-nya. Jadi perlu sekali dipantau untuk si LTC apakah dia terbreakdown dulu atau dia malah terbreakout dulu ya untuk si LTC. Jadi kalau misalkan breakdown gimana ketika area retestnya di sini mungkin bisa dimanfaatkan sama teman-teman gitu ya. Tapi kalau misalkan dia malah breakout dulu ya, kemudian waktu dia retestnya mungkin baru bisa dipantau lebih lanjut pada teman-teman untuk bisa ngejar next targetnya gitu ya. Palingan itu yang perlu diperhatikan dan juga diwaspadai karena memang si LTC ini tetap mengalami penguatan, at least masih lebih bagus dari Bitcoin, tapi tetap aja ini secara bertahap. Ya, berarti memang lumayan udah ataupun sudah mulai adanya struggling lah untuk si LTC ini lanjut penguatannya karena cuma bermain di dalam sebuah channel. Jadi palingan itu aja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa analisa kembali dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.